menurut Olive itu untuk pendidikan seperti bimbel ya, seperti itu. Jadi tidak menjanjikan untuk menjadi CPNS masuk. Jadi total 225 tadi Bu korbannya? Menurut pelapor, tapi kita masih merekap itu belum sampai segitu jumlahnya. Berarti berapa Bu? Ya, mengenai hari ini tidak bisa hadir karena belum siap ya dalam pemberkasan segala macam, karena pastinya ada bukti-bukti pendukung yang belum siap oleh Olivia. Jadi kami sebagai kuasa hukum meminta kepada penyidik, kepada direktur khususnya di sini, kita minta untuk reschedule lagi paling telat hari Senin tanggal 11 ya Pak ya. Alasan hari ini nggak hadir? OI sendiri belum siap mental, juga belum siap dokumen-dokumennya masih ada yang kurang gitu. Kamera Bu. Agendanya hari ini hanya undangan dan klarifikasi mengenai laporan daripada Karno, Pak Ibu Agustin ya. Ya, lapor. Banyak keterangan yang disampaikan oleh Olivia bahwa dia menyangkal apa yang disampaikan oleh para pelapor. Sebenarnya dari pihak Olivia sendiri punya bukti tidak bahwa memang tidak bersalah? Kita sih ada bukti-bukti ya mengenai sebenarnya yang si pelapor ini adalah Ibu Agustin itu tidak menjadi korban ya di situ, tetapi melainkan hampir seperti kerjasama, seperti kerjasama antara OI dan Ibu Agustin seperti itu, karena yang banyak merekrut daripada orang sehingga ikut dalam calon CPNS ini sampai 225 ya, itu kan infonya seperti itu. Nah itu OI sendiri juga tidak tahu sampai sejumlah segitu. Nah ini yang antara Olivia dengan Ibu Agustin kan berbeda nih. Nah itu yang mau kami luruskan, dan kami sebagai tim kuasa hukum ya Pak ya sedang merekap apa yang dikatakan Olivia benar apa tidak, kan seperti itu. Selain itu kan ada para pelapor lain tuh yang diperiksa pada hari Jumat yang membawa sejumlah bukti yang menyatakan bahwa memang ada tes CPNS fiktif, bahkan ada pelantikan fiktif. Tanggapannya? Menurut Olivia dia tidak tahu menahu, itu informasi dari Olivia ya, bahwa dia tidak tahu mengenai mengenai yang tadi kegiatan tersebut ya Pak ya. Bu, untuk Rafli sendiri diperiksanya kapan? Yang belum siap materinya pemeriksaan. Karena rekening uang masuk itu ya, karena kan banyak sekali. Sampai sekarang itu kita juga masih baru 1/4 dalam pekerjaannya, karena kan masih banyak tugas yang lain gitu. Kabar suami juga diperiksa Bu, mungkin ada informasi Bu, kabar suami dari Olive mungkin diperiksa, ada kabar. Mas Raffi. Mas Raffi juga diperiksa. Apakah nanti akan ikut diperiksa atau hari ini aja Mbak Owi aja atau seperti apa Bu? Ini harusnya diperiksa ya. Tapi Rafli itu kan sudah sakit sudah sekitar 1 mingguan 5 hari yang lalu itu udah sakit, ada sakit tipes, dan waktu itu juga surat sakitnya juga udah kita berikan juga waktu ada untuk diberi keterangan ke Menkumham saat itu, akan ada pemeriksaan juga, mungkin apa sakit depresi atau itu. Tapi prosesnya dari Rafli Bu, sudah ada kabar apa belum? Iya Bu. Gimana? Dari Rafli sendiri prosesnya perkembangan sejauh ini gimana? Hasil pemeriksaannya Bu. Masih pemeriksaan juga. Masih pemeriksaan. Ya. Bu, dari rekap kemarin Bu, yang baru kata Ibu baru 1/4 itu, total udah berapa Bu? Nilainya? Kurang lebih masih 1 miliaran lebih ya yang diterima. Yang diterima Olive itu baru 1,3-an. Artinya kan kalau berarti bisa 4 kali lipatnya atau berapa Bu? Belum tahu. Kiranya. Kita tidak bisa membicarakan angka yang fix ya, karena belum ada data yang akurat. Jadi yang kita pegang baru terima itu sekitar 1,5. Uang masuk ke rekeningnya untuk apa aja Bu? Masuk ke rekening Olive semua? Ya itu masuk ke rekeningnya Rafli dan Olive. Uang itu digunakan untuk apa Bu? Kalau uang nggak ada. Tapi sebenarnya datanya kan sudah masuk untuk Bu. apa aja Bu? Menurut pengakuan Olive? Fungsinya itu untuk
Menurut Olive itu untuk pendidikan seperti bimbel ya, seperti itu. Jadi tidak menjanjikan untuk menjadi CPNS masuk. Jadi total 225 itu tadi Bu korbannya. Menurut pelapor, tapi kita masih merekap itu belum sampai segitu jumlahnya. Berarti Berapa, Bu? Ini Olive sendiri menyatakan bahwa tidak ada tes CPNS fiktif ya Bu ya, hanya bimbel begitu ya Bu ya? Iya, Kalau untuk SK dan sebagainya, Bu, katanya ada SK juga dan ada nomor kependudukan karyawan sebagainya, itu dari Olive sendiri, Pak. Olive sendiri tidak pernah mengatakan itu dia yang mengeluarkan. Apa dia nggak tahu. Tapi udah buktinya, Bu. Nah, nanti kan gini, dengan pihak kepolisian nanti yang periksa apakah benar Olive yang pelakunya atau siapa yang pelakunya, kita kan belum tahu. Jadi ini praduga tak bersalah, kita juga nggak bisa mendiskreditkan karena saya menanyakan Olive, ini benar nggak kamu? Kamera, Bu. Benar nggak? Dia selalu mengatakan dia tidak. Nah, jadi saya sebagai kuasa hukum kita tidak bisa memaksa dia mengatakan iya karena dia bilang saya sumpah saya begini tapi saya tidak pernah melakukan ini seperti Dan itu didukung dengan bukti-bukti ya Bu ya? ya. Bukti chat kalau Olive sudah meloloskan beberapa CPNS gimana? Katanya sama udah 4 tahun juga. Mana ya? Udah sama 4 tahun. Jadi ada testimoni Sebelum terjadinya ramai ini katanya Olive sudah mengatakan Ke situ. Karena saya belum tahu karena kan Berarti Olive belum ngomong ke Ibu ya? belum. Nanti kan dari pengembangan penyidikan nanti kan kita bisa tahunya setelah di BAP. Di situ kita akan tahu. Bu, kabarnya Om Farhat yang ingin membantu juga Bu, itu mungkin ada konfirmasi Bu. Dari ayahnya. Dari ayah tiri selaku Olive, mungkin Bu sudah ada konfirmasi Farhat ingin membantu. kan sudah ada saya begitu ya Bu ya? Mungkin bisa dijelaskan Bu. Cerita yang lain ya. Oke, Bu, kemudian dari pihak kepolisian sendiri konfirmasinya kapan Iya, Bu? hari Senin ya. Tanggal 11. Itu paling lambat. Paling telat, sorry. Itu kan waktunya cukup lama Bu, apa dari pihak Ibu yang meminta waktunya cukup lama itu atau bagaimana? Kan Ya, bisa nih pekan ini diberesin. dari pihak kita paling enggak kondisi kita minta paling telat itu datang. Lebih mempertimbangkan kesiapan bukti atau kesiapan kondisi mental dari Yang jelas kondisi mental ya, nomor 1 mental. Karena kalau sudah mental drop, kalau ditanya nanti Anda sehat, pasti kan dia bilang mungkin saya sakit, kan nggak bisa dilakukan penyidikannya, ya kan? Terima kasih Bu. Ya, makasih ya. Terima kasih Bu Olive Susan. sendiri bukan sehari-hari. Ya, Bukan sehari-hari apa Olive? saya nggak tahu, kurang tahu saya, kan tidak tinggal sama saya. Enggak kan artinya kan pelayan itu mungkin tahu Pekerjaannya. Oh, maksudnya pekerjaannya, pekerjaan hari-harinya. Ya, kalau sekarang saya nggak tahu. Waktu itu kan dia bilang dia ada bisnis. Ya, ada bisnis sembako, ada main batu bara. Waktu itu. Bu, sejauh ini Nia dan Niati gimana Bu merespon hal ini? ada komunikasi nggak sih Bu dari Ya, pihak kuasa hukum atau Mbak Nia? Tidak tahu menau ya urusan begini, jadi tolong jangan disangkut pautkan dengan Ibu Nia dan Niati. Oke.